Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbangun dari tidur kita yang semalam mungkin kita ada yang tidur nyenyak, ada yang bermimpi dan lain sebagainya ya. Ini yang kecil gimana mimpi apa? Yang besar mimpi apa? Alhamdulillah lagi padaku. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah membangunkan kita pada pagi hari ini, sebetulnya tidak mekanisme seperti simpel gitu ya. Mekanisme tidak mudah begitu. Bagaimana menggerakkan lagi daya ingat kita, bagaimana mengembalikan lagi memori dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bangun tidur, maka itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat MP Pagi semua, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang manfaat madu pada lansia ya. Pertanyaan sekitar tentang bagaimana memilih madu gitu ya, kemudian juga mengkonsumsi madunya seperti apa, kemudian bagaimana mengkonsumsi madu ketika dia mengkonsumsi obat-obatan, begitu ya. Apakah boleh disatukan ataukah ada jeda waktu dan lain sebagainya. Kemudian juga pertanyaan yang muncul itu adalah dosis madu pada penderita diabetes itu lumayan banyak begitu ya. Sehingga pada bahasan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan coba dalami bagaimana mengkonsumsi madu pada penderita diabetes, kemudian pada apa namanya mereka yang pre-diabetes begitu ya. Jadi apakah ada perbedaan ataukah harus apa namanya dibatasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di masyarakat kita itu masih beranggapan gitu ya, kalau diabetes itu nggak boleh makan yang apa? Nggak boleh makan yang apa? Kalau penderita diabetes? Ya, nggak boleh makan yang manis. Bukan nggak boleh manis ya, gitu. Kalau orangnya mau manis nggak apa-apa. Tapi katanya kalau orang diabetes itu nggak boleh makan yang manis-manis katanya ya. Nah, sebetulnya itu tidak semuanya salah, tapi juga tidak semuanya mutlak benar, begitu ya. Karena diidentikan makanan yang manis itu dengan makanan yang berkalori tinggi. Sering diidentikan gitu. Sehingga biar mudah, maka makanan yang manis itu tidak boleh pada penderita diabetes. Padahal itu kan zaman lalu, ya zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah enggak juga. Jadi yang perlu dibatasi pada diabetes itu bukan masalah manis atau tidaknya. Ya, ingat, bukan masalah manis atau tidaknya. Tetapi yang perlu dibatasi adalah kalorinya. Ya, gimana ya dari mahasiswa Undip? Kalorinya yang dibatasi itu ya. Dari mahasiswa Telkom, gimana? Jadi yang perlu dibatasi itu adalah kalorinya, bukan masalah manisnya. Nah, nanti kita akan coba ya, kita telusuri apa yang jadi ketakutan di masyarakat bahwa diabetes itu takut meningkat kadar gula darahnya ketika dia mengkonsumsi yang manis-manis. Tapi kalau makanan yang lain kayak singkong begitu ya, singkong kan nggak manis. Kemudian juga nasi nggak manis. Itu mereka nggak batasi. Padahal karbohidrat, apakah itu singkong, ataukah roti, ataukah itu ketela, ataukah misalnya dari terigu, itu ujung-ujungnya glukosa juga. Jadi ketika diproses dari terigu, dari gorengan kayak gitu ya, ketika diproses misalnya dari ketela pohon atau dari ubi jalar, ujung-ujungnya nanti akan dirubah menjadi apa? Merubah menjadi glukosa. Kan nggak manis? Iya, betul. Karbohidrat kompleks umumnya tidak terasa manis begitu ya. Tetapi di dalam tubuh akan diproses menjadi ujungnya itu adalah glukosa. Jadi ibu bapak semua, jadi yang paling penting di sini bukan masalah manis atau tidaknya, tapi seberapa besar makanan yang dikonsumsi itu akan dikonversi sebagai hasil akhirnya itu glukosa. Ya, baik, kita akan coba diskusi dulu, kita coba teliti dulu tentang yang menyebabkan diabetes itu di antaranya mekanismenya adalah
kekurangan hormon. Hormon apa itu? Yaitu hormon insulin. Apa perlunya insulin? Nih, teman-teman semua. Jadi setiap makanan kita coba bahas makanan dulu ya. Makanan dulu. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan di apa namanya? Akan di apa? Dicerna, secara cerna di metabolisme, ya, dirubah menjadi molekul-molekul yang lebih simpel, ya. Molekul kompleks dari karbohidrat, ujung-ujungnya menjadi glukosa. Kita coba lihat ya. Nah ini mungkin ya, kita akan coba lihat tentang makanan. Baik, Ibu Bapak semua, jadi ketika kita lihat, punten di sini, coba saya share screen ya. Gimana kabarnya Ibu Bapak sekarang yang sedang menyimak ada mungkin yang di mana aja nih? Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, begitu ya. Ada yang di luar negeri juga ya. Nah, jadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita ini, bisa terdiri dari protein, kemudian karbohidrat, ataupun misal dari fraksi-fraksi lemak, begitu ya. Maka makanan tersebut, misalkan ini karbohidrat kompleks, akan dirubah menjadi glukosa, ya. Jadi dari nasi, dari tepung, kemudian dari ubi jalar dan sebagainya akan dirubah menjadi glukosa. Kemudian dari protein akan dirubah menjadi asam amino juga, ya. Sebagian dari protein juga akan dirubah menjadi glukosa juga. Dari lemak kemungkinan sebagian akan menjadi gula juga, begitu ya. Yang inilah menjadi sumber energi, ya, berupa adenosin difosfat sama adenosin trifosfat, begitu ya. Ini sumber energi kita nih. Ini adalah apa namanya? Premik apa namanya? Pertamaknya. Oh, kalau di kendaraan Mbak ya. Ini sumber energinya. Jadi inilah yang dipakai untuk gerak. Inilah yang dipakai untuk berpikir. Ini juga ATP juga yang dipakai untuk mengkontraksikan otot-otot, termasuk otot-otot jantung. Adenosin trifosfat juga yang dipakai untuk kita itu bisa melihat, bisa berpikir. Kemudian otot bisa melakukan kontraksi, pencernaan bisa melakukan pencernaan makanan ya di usus ya. Yaitu perlu tenaga. Tenaga sumbernya dari mana? Adenosin trifosfat ya, ATP. ATP dihasilkan dari mana? Dihasilkan bisa dari karbohidrat, bisa dari lemak, bisa juga dari protein ya. Jadi ujungnya adalah ATP. Nah, Ibu Bapak semua, dari sumber energi yang sudah diolah tadi, yaitu berupa ATP, ternyata ada apa namanya, di dalam pembuluh darah. Nih, dalam pembuluh darah, punten saya coba cek pembuluh darahnya. Nih, ya. Akan ada transfer. Jadi setelah di metabolisme, setelah dibuat tuh ya, jadi dari karbohidrat, dari lemak, dari protein akan disampaikan, diangkut. Oleh siapa diangkutnya? Oleh pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah itu diangkutlah berbagai macam zat yang diperlukan untuk triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita. Diangkut tuh lewat pembuluh darah ya. Nah, kemudian di dalam pembuluh darah ini akan sebagian masuk kemana? Ke dalam sel, ya, ke dalam sel nih di pembuluh darah tuh ya, masuk ke dalam sel, gula juga masuk ke dalam sel, kemudian berbagai macam zat yang lain juga masuk ke dalam sel. Nah, pertanyaannya, ternyata masuknya glukosa atau gula ke dalam sel, nah seperti ini Ibu Bapak semua ya, kan nanti itu dirubahnya gula itu menjadi energi di mana? Di dalam sel ya. Nah, ketika gula itu masuk ke dalam sel akan dirubah menjadi glukosa. Gula itu kan harus masuk dulu ke dalam selnya ya. Nah, seperti ini, punten. Sebentar. Seperti ini ya.
Nih, bentar, bisa kelihatan kan? Ya. Jadi ini pembuluh darah nih, pembuluh darah tadi tuh yang telah mengalirkan berbagai macam zat. Di antaranya yang dialirkan adalah sumber tenaga tadi, yaitu glukosa. Ya, nih glukosa. Glukosa itu masuk ke dalam sel. Ya, nih masuk ke dalam sel. Di mana di dalam sel ini akan dirubah glukosa itu menjadi ATP. Nah, tapi ada syaratnya. Masuknya glukosa ke dalam sel ini, nih glukosa ke dalam sel ini harus ada yang membukakan pintu, harus ada kuncinya. Yang membukakan pintunya itu adalah satu zat yang disebut dengan insulin, ya. Jadi ketika sel tersebut membutuhkan glukosa, maka harus dibuka pintu sel ini agar glukosa bisa masuk, dibukanya oleh insulin. Nah, mungkin simpelnya seperti ini Ibu Bapak semua ya. Jadi ini ada glukosa nih banyak nih di dalam sel, di dalam apa namanya? Di dalam darah ya. Bagaimana caranya glukosa itu masuk ke dalam sel ya? Di antaranya dengan dibukanya pintu yang ini pintunya, ini kan tertutup tuh ya. Tuh. Ini pintu masuknya glukosa, ternyata tertutup. Bagaimana caranya agar pintu ini kebuka? Nih, harus ada kuncinya. Kuncinya apa? Ini insulin. Ya, ibu bapak semua. Jadi begitu insulin ini me, apa namanya membuka, nih lewat sini, lewat kuncinya, maka glukosa baru bisa masuk. Nih, di sini kita banyak cerita ibu bapak semua, ya. Anak-anakku semua, oke? Mana yang chill? Oh iya. Jadi ketika gula di dalam darah itu banyak, maka gula tersebut baru bisa masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi tenaga, untuk dirubah bisa gerak. Kalau ini otot jantung, ototnya itu bisa berkontraksi. Kalau ini selnya itu adalah sel mata, selnya itu misalnya retina, itu bisa mensensi cahaya. Kemudian kalau ini adalah sel usus misalnya, sel usus itu bagaimana bisa bisa menggerakkan usus peristaltik, ya. Dari mana? Dari tenaga. Tenaganya dari mana? Dari glukosa. Oke? Nah, glukosa itu baru masuk ketika pintunya itu dibuka oleh insulin. Nah, ibu bapak semua, pada beberapa kasus insulin ini, nah insulin yang ini jumlahnya itu tidak mencukupi. Sehingga sebagian sel, sebagian sel begitu ya, kan di tubuh kita ini ada berapa sel jumlahnya? Udah ngitung belum? Ada kurang lebih 37 sampai 83 triliun sel di dalam tubuh manusia dewasa ini. Andai kata insulinnya itu tidak mencukupi, kurang, maka sebagian sel tidak bisa dikirim glukosa, tidak bisa masuk glukosanya. Akibatnya sel itu kelaparan. Karena apa? Karena glukosa itu kan ibarat tabung gas gitu ya. Ibaratnya adalah sumber energi. Jadi ketika di dalam sel ini tidak bisa dimasuki glukosa, maka sel itu merasa kelaparan. Nah, bagaimana kalau kalau kita lihat kok kadar gula darahnya tinggi, tapi kok orangnya gejalanya lemes begitu ya? Yang gejala diabetes itu lemes, kemudian mudah lapar. Padahal kan sumber gula di sini banyak. Ya, jadi sensasi lapar itu diantaranya di mana? Di tingkat sel. Ketika sel itu kekurangan energi. Kenapa energinya kurang? Bukan nggak ada gulanya, tapi gulanya nggak bisa masuk. Ya, nah, jadi hal yang pertama ketika terjadinya diabetes itu adalah kekurangan insulin. Hormon insulin. Hormon insulin itu diproduksi di mana? Di pankreas. Pankreas itu di mana? Di dalam perut, ya. Tepatnya di belakang, ya. Sebagian retroperitoneum, ya. Jadi insulinnya kurang sehingga tidak semua sel itu kebagian insulin sehingga tidak semua sel itu bisa masuk glukosa. Akibatnya sel itu kelaparan, ya.
Jadi yang pertama adalah insulinnya tidak ada. Ini terjadi pada diabetes tipe 1. Jadi ini adalah kelainan bawaan di mana insulin itu tidak diproduksi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perlunya insulin dari luar, insulin eksogen gitu ya. Jadi tiap hari disuntikan hormon insulin agar gulanya itu bisa masuk. Ya, itu pada diabetes tipe 1. Kemudian juga insulinnya ada, tapi jumlahnya itu kurang. Nah, ini yang terjadi pada diabetes tipe 2, ya. Jadi insulinnya ada, tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Sehingga sebagian sel itu bisa kebagian insulin, kemudian gula masuk, kemudian jadi energi, jadi tenaga. Sebagian sel itu tidak kebagian glukosa karena nggak bisa dibuka, insulinnya kurang. Oke ya? Baik. Nah, sekarang insulin ada, jumlahnya cukup. Tapi ternyata di sini ada kerusakan. Nih, namanya itu reseptor insulin. Ada yang seperti ini? Ada. Jadi reseptor insulinnya itu ibaratnya misal lubang kuncinya itu macet. Jadi reseptor insulin juga ini bisa merubah apa namanya mengalami kerusakan. Sehingga kalaupun insulinnya di sini cukup, tetap dia itu nggak bisa buka pintu untuk glukosa masuk. Ya, jadi selain jumlahnya yang cukup, diperlukan juga reseptor insulin yang ada di setiap sel itu kondisinya itu bagus, ya. Kemudian hal yang ketiga, Ibu Bapak semua, adalah sensitivitas, sensitivitas dari insulin. Jadi begitu cepat mengenali sel, maka dia akan cepat mencari di mana lubang kuncinya itu ada, sehingga sensitivitas ini juga menentukan untuk memudahkan membuka pintu glukosa ini. Begitu ceritanya ya. Jadi kita berbicara sekarang dari mulai insulin, bagaimana insulin itu diperlukan supaya glukosa itu bisa masuk ke dalam sel, insulin itu jumlahnya itu harus cukup. Selain jumlahnya cukup, maka diperlukan juga di sini gemboknya itu dalam kondisi yang baik. Artinya reseptor atau penerima insulin dalam keadaan berfungsi dengan baik. Karena ada beberapa penyakit diabetes, bukan masalah insulinnya saja yang kurang, bukan masalah kadar insulinnya saja yang kurang, tetapi problemnya ada di reseptor insulinnya. Gitu ya. Baik, kita cerita sekarang tentang sedikit tentang insulin ya. Jadi insulin ibu bapak semua kan ada yang kadarnya kurang di dalam darah ya. Bagaimana insulin terproduksi di sini, Ibu Bapak semua nih, cairan di pankreas. Kita coba lihat ya. Di mana nih setiap hari insulin diproduksi berapa cairan getah dari pankreas per hari? Pankreas itu menghasilkan getah sekret ya. Setiap hari itu sekitar 750 cc. Di antaranya isinya itu adalah getah pankreas itu adalah ada insulin, ada glukagon ya. Di antaranya itu. Baik, kita coba lihat tentang pankreas. Di sinilah diproduksinya insulin. Pankreas itu ada di mana? Pankreas itu ada di bagian perut. Nih, seperti ini ya. Coba kita perhatikan dulu ya. Ya, sebentar. Oh, hilang gambarnya. Oh, ini nih. Nih. Kita coba lihat tentang pankreas. Pankreas itu ada di dalam tubuh kita, Ibu Bapak semua. Cuma keberadaannya biasanya baru disadari ketika tubuh kita dalam kondisi sakit. Nyadar kita itu punya pankreas. Ibaratnya kita itu punya pantat. Jarang nyadar kita punya pantat. Kecuali kalau ada bisul di pantat. Baru, oh iya ya, saya tuh punya pantat. Begitu ya. Nah, kita ini punya pankreas. Gitu. Nih, pankreas itu ada di mana? Di dalam abdomen, di dalam perut begitu. Nah, inilah pankreas yang Allah titipkan kepada kita. Ya, Ibu Bapak semua. Nih, pankreas. Jadi, pankreas ini adalah satu organ di mana organ ini menghasilkan hormon untuk mengatur kadar gula.
Andai kata kadar gula di dalam darah, maka yang diproduksi adalah glukagon. Glukagon fungsinya itu adalah untuk merubah tuh cadangan-cadangan gula yang di mana yang ada di otot, misalnya glikogen. Yang ada di mana? Yang ada di liver. Kan kalau gula itu kalau berlebihan pada keadaan normal akan disimpan, ditabung gitu ya, berupa glikogen. Glikogen di mana simpannya? Di otot. Nah, kapan dicairkan tuh tabungannya? Jika kadar gula darah itu rendah. Bagaimana cara mencairkannya? Nah, ada hormon yang disebut dengan glukagon. Hormon glukagon ini akan mengubah cadangan yang berupa glikogen nanti menjadi gula. Contohnya ini terjadi ketika kita saum. Ya, ketika orang saum, kadar glukosa yang dimakan lewat makan sahur itu jam 10 itu sudah menurun, jam 10 pagi begitu ya. Maka jam 11 ke sana itu akan mengambil cadangan dari glikogen. Glikogen itu di mana? Diletakkannya di otot, diletakkannya di liver begitu ya. Glikogen kemudian juga dicairkan, dirubah menjadi glukosa. Itu terjadi pada jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Begitu ya, kalau kita saum dari sejak imsak begitu ya. Nah, ada juga hormon yang dihasilkan oleh pankreas ini, ibu bapak semua, nih di pankreas ini, ya, yang disebut dengan insulin. Insulin itu fungsinya seperti tadi, untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, ini kalau kita lihat pankreasnya, kalau kita perbesar lagi, ya, akan seperti ini. Ini jelas dari kelenjar-kelenjarnya, ya, kelenjar dari pankreas, ya, menghasilkan sekret. Sekretnya itu kalau total semuanya sekitar 750 cc per 24 jam. Akan dialirkan kemana? Ke usus 12 jari atau duodenum. Ya, persis berbarengan di sana itu dengan pengeluaran dari empedu, begitu ya. Sehingga beberapa kasus, misalnya saya lakukan operasi batu empedu, begitu ya. Ketika kita lakukan eksplor dari CBD itu ketemu tuh, ya temennya di mana di saluran dari pankreas, begitu ya. Kemudian ketika terjadi misalnya batu, batu yang ada di pertemuan antara usus 12 jari dengan saluran dari pankreas ya sehingga menghambat terjadinya atau menghambat pengeluaran dari bilirubin gitu ya bisa menyebabkan orang kuning. Nih di sini ya. Ini usus 12 jari atau duodenum. Gimana nih pada segar pada ngantuk? Subuh-subuh kuliah tentang pankreas. Tapi dah ini basicnya ya harus kita telusuri. Nah ini teman-teman semua nih Allah ciptakan nih pankreas ya diciptakan kelenjar-kelenjarnya seperti ini. Di dalam kelenjar tadi ada satu kelompok sel ya satu kelompok sel ya di mana di Pulau Langenhans di sini ya. Nih ini yang disebut dengan sel beta. Nih sel beta. Kalau diperbesar lagi seperti ini teman-teman semua. Nih ini sel beta. Inilah yang memproduksi insulin di sel beta Pulau Langenhans di pankreas. Di sanalah insulin kita itu diproduksi. Jadi kalau misalnya insulin kita itu kurang, ada kemungkinan produksi dari dari pankreasnya itu sedang mengalami penurunan. Oke ya, Ibu Bapak semua ya. Baik, nah sekarang kita coba lihat lagi ke dalam sel. Sekarang kan kita udah pelajari tadi ya, bagaimana glukosa itu bisa masuk ke dalam sel dan glukosa itu masuk ke dalam selnya itu dibantu oleh in insulin. Kita sekarang lihat ke dalam selnya. Di dalam sel nanti akan ada produksi gula menjadi ATP dan ATP inilah menjadi sumber tenaga. Ya, sedikit lagi ya yang rumitnya ya, yang nantinya insya Allah yang injo-injo ya. Nih, jadi glukosa masuk, setelah masuk akan dirubah tuh menjadi pirufat, dari pirufat juga akan dirubah ya menjadi hasil akhirnya itu adalah adenosin difosfat dan adenosin trifosfat ya.
Di mana ini? Ini di dalam sel. Di mana ini? Di mitokondria namanya tuh. Ya. Nih, menjadi ATP sudah menjadi tenaga. Oke ya? Baik. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara tentang madu? Nah, Ibu Bapak semua, ya. Jadi jelas yang akan meningkatkan kadar gula darahnya itu bukan masalah manisnya, ya, tetapi kandungan dari glukosanya, ya. Kadar manis tidak selalu identik dengan tingginya glukosa. Ingat ya, jadi kadar manis tidak selalu identik dengan tingginya kadar glukosa. Contoh, pemanis yang sekarang sedang tren, ya stevia, itu kadar manisnya itu lebih dari 10 kali lipat dari gula. Gula tuh, gula putih ya. Tapi kalorinya berapa? Kalorinya nol. Jadi, walaupun manisnya 10 kali dari glukosa, punten, dari gula putih, tetapi ternyata kadar gulanya atau kadar kalorinya itu kalorinya nol. Jadi tidak selalu yang mempunyai rasa manis yang tinggi mempunyai kadar kalori yang tinggi pula. Inilah perlunya kita mengetahui berapa konversi dari makanan dirubah menjadi glukosa. Ya, biasanya salah satu indikatornya disebut dengan glycemic index, gitu ya. Misalnya glycemic index dari nasi putih itu sekitar 68. Tapi ada juga gula tuh yang glycemic indexnya itu lebih rendah dari nasi. Gula apa? Gula aren. Gula aren itu glycemic indexnya lebih rendah daripada nasi, begitu ya. Sehingga kalau kita konsumsi gula aren dalam satuan yang sama dengan nasi, maka nasi itu lebih bisa meningkatkan kadar gula dibanding dengan gula aren. Ya, gula aren ya, bukan gula merah. Karena tidak setiap gula merah itu berasal dari gula aren. Gula merah itu bisa dari gula kelapa, gula merah itu bisa berasal dari gula gula putih, gula tebu ya, dari tebu. Tebu juga bisa diproses menjadi gula merah. Warnanya kayak gitu ya. Merah apa coklat sebetulnya mah? Coklat ya. Tapi udah nggak wajar disebut gula coklat. Baik. Sekarang kita lihat perbandingan antara madu dengan gula, Ibu Bapak semua. Sekali lagi, yang kita hitungnya itu adalah kalorinya. Nah, bagaimana kalori dengan perbandingan antara gula putih dengan madu? Supaya nanti kita tahu ya, gitu ya. Sekali lagi Ibu Bapak semua, jadi pada diabetes nanti hitung-hitungan kita itu bukan masalah manisnya, tapi kalorinya. Nah, kalau kita hitung per satuan misalnya teaspoon, apa namanya? Teaspoon apa? Sendok teh ya. Per sendok teh nih, ternyata kadar kalori madu itu lebih tinggi gula, dari gula putih, ya. Loh, kalau gitu berbahaya dong. Kalau gitu madu lebih berbahaya daripada gula putih, ya. Kalau begitu, kan kadarnya lebih tinggi. Ada yang beranggapan gitu. Inilah pertanyaan yang sering ditanyakan, ya. Inilah pertanyaan yang sering masuk, termasuk kemarin juga tuh ketika kita membahas masalah madu untuk lansia, begitu ya. Dok, kadarnya katanya kan madu itu mempunyai tingkat kalori yang lebih tinggi daripada gula putih. Iya betul, ya. Nah, bagaimana mengkonsumsi madu pada penderita yang memang kadar gulanya udah tinggi, ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik, Ibu Bapak semuanya. Makanya kita bahas pada pagi hari ini, ya. Baik, ketika kita tahu, Ibu Bapak semua, bahwa kalori yang dihasilkan per sendok teh, gitu ya, ini sekitar 64 kalori, kemudian kalau gula itu sekitar 48 kalori. Artinya apa? Madu lebih tinggi. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah ini lebih bahaya? Ya kan? Karena gula yang dihasilkan lebih tinggi. Gitu kan? Nah, oke. Sebelum kita membahas masalah yang mana apakah itu bahaya atau tidak, Ibu Bapak semua, tubuh kita itu perlu energi. Sepakat kan? Sepakat ya? Tubuh kita itu perlu
energi. Oke. Sumber energi kira-kira dari mana? Dari karbohidrat, dari gula, ya. Oke ya. Berarti tubuh kita itu perlu itu gula. Oke? Nah, berapa kita perlu gula per hari? Berapa perlu kalori per hari? Sekitar 2000 ya, 2000 sekitar 1500 2000 kalori per hari. Oke? Nah, andai kata dari misalnya 1500 kalori itu kita perlu untuk aktivitas, maka hitungannya itu 1500. Bagaimana caranya agar madu itu aman? Ambil porsi dari 1500 itu, misalnya satu hari itu 200 kalori dari madu. Berarti dari 1500, 1300 itu sisanya. Jadi total kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ini usahakan tetap sekitar 1500. Ya kan? Nah, yang 200 dari mana? Dari madu. Berarti apa? Sumber kalori dari yang lain itu dikurangi. Berarti kan jumlahnya tetap. Jadi sekali lagi, kita hitung-hitungan nih, tubuh kita ini misalnya tergantung berat badan, aktivitas, kemudian dan lain-lainnya Ibu Bapak semua ya. Misalnya dalam sehari itu perlu 1500 kalori, ya kan? Nah, 1500 kalori ini kita alokasikan tuh khusus tuh, ya. Alokasikan khusus kalorinya itu berasal dari madu. Misalnya kita ambil porsi dari madu 200 kalori. 200 kalori itu Ibu Bapak semua kurang lebih itu 3 sendok teh ya, 3 sampai 4 sendok teh ya. Berarti sisa dari makanan yang lain ya ada sekitar 1300 kalori. Apakah ini bahaya? Enggak. Kan tidak mengubah jumlah kalori total. Ya kan? Jumlah kalori total yang diperlukan 1500. Andai kata 1500 itu misalnya kita tambah dari madu ya, artinya apa? Kita nambah jumlah kalori. Tetapi andai kata kita ambil 1500 itu slotnya itu ya 200 dari madu, berarti aman kan? Dari jumlah kalori kalau kita hitung ternyata nggak ada pengaruh terhadap kelebihan kadar gula. Oke? Kalau kita hitung dari jumlah kalori. Ya, makanya ibu bapak semua, ya ketika kita berbicara tentang jumlah kalori, hitungannya itu harus jelas, ya. Jadi sederhananya begini, kalau misalnya saya makan pagi, begitu sarapan pagi, biasanya ada nasi 1 piring, kemudian ada lauk pauk, misalnya ada telur satu, kemudian ada daging, kemudian ada sayur, ya, sayur. Aduh, ya, ada sayur. Nah, kemungkinan jatah telurnya itu kita ambil tuh. Jatah telurnya nggak dimakan atau nggak disediakan telur, ya. Dari telur berapa kalori kira-kira? Ada 80 kalori ya, 80 kalori. Nah, dari telurnya itu diambil, kemudian diganti dengan 1 sendok atau 2 sendok madu. Aman, ya. Jadi tidak ada tuh kelebihan kalori kalau kita kita hitung. Nah, Ibu Bapak semua, jadi dari hitungan tadi saja kita sudah bisa apa namanya memahami ya bahwa madu tidak menyebabkan kelebihan kalori yang dikonsumsi jika madu dimasukkan ke dalam salah satu slot kalori yang dibutuhkan. Oke ya, Ibu Bapak semua ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat antara madu dan gula. Kalau gula itu kalorinya sudah jelas, ada polisakarida, ada kemudian ada juga disakarida. Tapi kalau madu ternyata mengandung berbagai macam komponen-komponen lain, ya. Jadi jatah dari gulanya dikurangin, jatah dari telurnya dikurangin, diganti dengan madu. Ternyata madu mempunyai beberapa ingredient atau beberapa kandungan yang di sini mempunyai berbagai macam manfaat. Nih, kita coba lihat penelitian ini ya. Kita coba lihat beberapa penelitian yang diteliti oleh para ahli dari Italia, kemudian dari Spanyol, begitu ya.
yang meneliti tentang komponen komponen-komponen yang ada di dalam madu. Jadi selain glukosa, ya, madu itu juga mempunyai komponen-komponen lain, mempunyai zat-zat lain. Nah, di antaranya ini, Ibu Bapak semua. Kita coba lihat ya. Nih, ini penelitiannya. Banyak sebetulnya risetnya, bukan hanya ini, tapi ini mungkin menurut saya ini mewakili ya. Mewakili dari penelitian-penelitian lain. Ada penelitian dari tahun 2002 saya kumpulkan ya. 2002 bukunya segini tuh. Jurnalnya tentang madu itu saya kumpulkan ya. Ini yang mewakili menurut saya ya. Jadi ada fenolik yang apa namanya terkandung dalam madu di antaranya seperti ini. Ada aktivitas untuk membunuh bakteri, ada aktivitas untuk anti cancer, ada aktivitas untuk anti diabetes di dalam madu. Anti diabetes ini dalam bentuk apa? Nah, ini Ibu Bapak semua, ini perlu kita cermati ya. Silakan nanti kalau misalnya mau searching jurnalnya lebih banyak lagi, anti diabetes pada madu itu ada tiga fungsi, ada tiga mekanisme Ibu Bapak semua. Yang pertama adalah merangsang produksi insulin. Tadi kan sudah dijelaskan ya, insulin diproduksi di pankreas, diproduksi di sel beta, begitu ya. Jadi yang pertama meningkatkan produksi insulin. Yang kedua, nih ini Ibu Bapak, kan tadi kita lihat bagaimana insulin itu bisa nempel ke dalam sel, ya. Nempelnya kemana? Reseptor insulin. Nah, mekanisme yang kedua dari antidiabetes pada madu adalah mengurangi resistensi reseptor insulin. Jadi resisten itu kalau misalnya ada insulin masuk, dia itu nggak mau nerima tuh si kuncinya itu. Itu namanya resisten, ya. Nah, pada salah satu mekanisme yang dihasilkan oleh madu ini sebagai anti diabetes adalah mengurangi resistensi sel ya di reseptor insulin. Jadi reseptor insulinnya itu sensitif terhadap insulin. Ya, jadi mekanisme pertama adalah meningkatkan produksi insulin. Mekanisme yang kedua adalah menurunkan, mengurangi atau memperbaiki si gembok-gemboknya tadi, reseptor insulin. Oke. Nah, mekanisme yang ketiga adalah meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi silakan Ibu Bapak semua mungkin nanti yang mau mendalami beberapa penelitiannya ya, mekanisme anti diabetes pada yang dikandung dalam madu ternyata ada tiga jalan di mana madu itu mempunyai manfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin, reseptor insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki resistensi insulin dan meningkatkan produksi insulin di pulau beta sel Langerhans. Ya. Nah, kemudian ini juga ada ya mekanisme lain. Ya, kita fokus pada diabetes ini. Baik. Jadi itu Ibu Bapak semua ya terkait dengan mekanisme bagaimana ya insulin apa namanya madu itu bermanfaat untuk para diabetisi. Jadi diabetisi itu adalah penderita diabetes, termasuk juga untuk pre-diabetes. Nah, ada satu penelitian lain, Ibu Bapak semua, ini mungkin saya sampaikan juga. Penelitiannya ini agak lama, tahun 2020, ya, dipublish. Ini merangkum bagaimana antidiabetik efek selain yang tiga tadi. Kalau tiga tadi kan terkait dengan hormon insulinnya ya, dari produksinya, kemudian dari sensitivitasnya, dan satu lagi, kepekaan atau reseptor insulinnya. Begitu ya. Insya Allah nanti kita akan coba tanya jawab ya. Baik, kita coba lihat sekarang yang ini penelitian selanjutnya ya yang saya sampaikan di sini. Baik. Sebuah penelitian ini apa namanya dipublish tahun 2020 Ibu Bapak semua ya yang meneliti tentang bagaimana sebetulnya ya madu itu mempunyai
apakah manfaat ataukah berbahaya bagi para penderita diabetes. Nah, dari penelitian terdahulu kan ada tiga mekanismenya ya. Nah, sekarang ternyata ada beberapa mekanisme yang terkait dengan diabetes yang bisa diperbaiki atau benefit dari madu. Pertama, dari sistem pencernaan. Apa sih dari sistem pencernaan? Dari sistem pencernaan ternyata madu itu bisa menurunkan kadar leptin, kemudian kadar glerin, kemudian meningkatkan kadar pep3Y. Ya, bagaimana itu caranya? Mekanismenya ternyata tidak sederhana Ibu Bapak semua. Apa dampaknya? Ya, dampaknya adalah penyerapan lemak yang menurun. Oke? Ya. Kemudian terhadap liver, terhadap hepar begitu ya. Apa manfaatnya? Di liver ternyata intake glukosa akan meningkat untuk dijadikan cadangan. Kemudian pada otot, apa dampaknya? Sama. Pada otot juga meningkatkan cadangan dari dari gula, ya. Pada liver juga bersifat sebagai antioksidan, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalam liver, begitu ya. Kemudian menurunkan resiko apa namanya kerusakan ginjal akibat diabetes yang disebut dengan nefropati diabetik, ya. Kemudian pada pankreas ini udah jelas tadi ya, bisa menghasilkan peningkatan apa namanya produksi insulin dengan berbagai macam cara di sini. Di antaranya adalah meningkatkan pertumbuhan sel beta di sini ya di pankreas tuh ya, to growth apa nama beta sel di sini ya. Jadi meningkatkan kapasitas, meningkatkan apa namanya di sini survival dari sel beta ya. Kemudian ujung-ujungnya meningkatkan produksi insulin ya. Kemudian terhadap pembuluh darah dan sebagainya. Jadi ibu bapak semua, dari penelitian-penelitian ini ya, disimpulkan bahwa madu itu mempunyai manfaat yang banyak pada diabetes. Oke ya? Ya. Jadi ketakutan mengkonsumsi yang manis pada diabetes, ketakutan mengkonsumsi makanan yang kalorinya berlebihan pada diabetes, mungkin nanti sudah apa bisa terpahami dengan uraian tadi. Ya. Baik, nah bagaimana tentang dosisnya? Ini kan pertanyaan yang sering tuh. Bagaimana maksimalnya, gitu ya? Bun, apa ya? Di mana, Bun? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang disampaikan Ibu Bapak semua, ya. Jadi bagaimana kita mengatur dosisnya? Di buku yang kemarin, di apa namanya file yang kemarin Ibu Bapak semua, saya sudah tuliskan ya bagaimana mengkonsumsi madu pada penderita diabetes. Ada diabetes yang terkontrol, ada yang tidak. Kemarin udah dibagikan kan, udah dapat semua ya, Ibu Bapak semua ya. Kalau misalnya belum dapat, silakan hubungi adminnya di 0888 02 800 800. Gampil kan ya? 08 8-nya 3 kali, 08 3 kali, 02 800 800. Kalau minta file yang kemarin ada, di sana dosis-dosisnya ada Ibu Bapak semua. Karena gula diabetes itu ada yang terkontrol, ada juga yang tidak terkontrol ya. Di sana sudah saya cantumkan. Baik, mungkin sebagai apa namanya? Sebagai ringkasan untuk apa dosis ya. Jadi dosis itu Ibu Bapak semua, kalau pada penelitian yang pernah saya baca, ada yang disebut dengan low dose honey namanya itu. Madu dosis rendah. Penelitian ini pernah saya sampaikan di sini juga, kurang lebih kira-kira sekitar 3 bulan yang lalu ya. Low dose honey namanya itu. Jadi pada diabetes, madu itu justru bermanfaat. Seperti yang diuraikan tadi. Itu pada penelitian yang apa yang saya baca ya. Jadi penelitian yang saya baca yang dulu ya, madu itu bermanfaat pada penderita diabetes dengan dosis rendah, low dose honey namanya itu di sana itu ya. Nah, berapa dosisnya? Menurut penelitian tadi, yang disebutkan madu dosis rendah adalah
25 gram per hari. Oke? Nah, ada beberapa penelitian, ada 6 penelitian yang saya rangkum di apa namanya di MK pagi kemarin, bagi mereka yang gula darahnya terkontrol, jadi gula darahnya sudah bisa dikendalikan, itu nggak ada masalah mengkonsumsi low dose honey, yaitu sekitar 25 gram per hari. 25 gram itu segimana, Dok? Kira-kira 5 sendok teh. Kira-kira ya 5 sendok teh. Nah, pada mereka yang gula darahnya belum terkontrol dan belum bisa mengubah pola makan sehingga kalorinya itu yang dari telur kata saya tadi ya, oh ini dari telur udah aja diganti dengan madu begitu ya, jadi telurnya nggak dimakan ya, diganti dengan kalori dari madu, itu sebetulnya nggak ada masalah kalau dari jumlah kalori. Cuma seringnya kan kita itu makan iya, madu tetap ditambah, jadi madu itu bukan sebagai substitusi tapi sebagai tambahan, padahal yang paling aman mengkonsumsi madu itu sebagai substitusi, pengganti. Pengganti dari jumlah kalori yang setara dari makanan diganti itu jumlah kalorinya dengan madu sehingga nggak ada pengaruh ya. Nah, tapi ibu bapak semua, jika madu itu digunakan sebagai tambahan, jadi makanan tetap begitu ya, bukan pengganti, maka madu itu dianjurkan 10 sampai 15 gram ya. Berarti 10 sampai 15 gram berarti sekitar 2 sampai 3 sendok teh. Gitu ya. Itu dikatakan aman baik pada penderita yang tidak terkendali gula darahnya sekalipun, ya. Bahkan selain aman kan benefit-benefit tadi itu bisa bisa diperoleh, ya. Artinya ibu bapak semua, ketika kita berbicara masalah jumlah kalori, maka itu juga harus ada hitung-hitungannya. Jadi jangan sampai kita me, apa namanya menambah jumlah kalori ya, tapi tidak mengurangi dari komponen kalori lainnya sehingga jadi over gitu ya. Baik. Oh, ini dari Kang Wagi, alhamdulillah Kang Wagi ada. Jadi bisa ke 088. Oh ya, saya juga udah ngirim ke Kang Wagi ya. Ke Kang Wagi filenya yang kemarin itu ya. Bisa di nomor dari Ustadz Abu Wagi 081 322 325 971. 081 322 325 971 ya, bisa ke Ustadz Wagi juga. Nanti file-filenya sampai. Mudah-mudahan nih udah selesai, saya lagi nyusun. Nih ibu bapak semua, sebentar, bentar, bentar ya. Ini nanti akan saya sampaikan juga ke teman-teman di MK Pagi. Ini kami dari MK Afiat. Sebelah punten. Nih, nih ya. Kelihatan nggak? Belum ya. Saya sedang nyusun bukunya. Ini lebih praktis lagi. Nih, karena urusan diabetes dan urusan madu itu pertanyaannya memang menurut saya sih nggak selesai-selesai. Dan kebanyakan pertanyaan teh itu juga begitu ya. Ya, nah, punten nih saya bikin buku kayak gini nih ya. Nah, jadi ada e-booknya ini, ibu bapak semua. Nanti insya Allah akan kita bagikan gratis pada seluruh pendengar MK Pagi. Ada bun kelihatan? Ya. Jadi madu untuk diabetisi, bahaya atau manfaat? Ya. Tinggal ini ngambah gambar-gambar, ini belum selesai semua ya. Mudah-mudahan tahun depan beres ya. Tahun depan teh kapan? Berapa hari lagi? Ya, mudah-mudahan tahun depan beres ya. Nah, ini isinya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan tahun depan beres. Ini disusun oleh tim dari MK Afiat, teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak tentang bagaimana madu itu untuk diabetes gitu ya. Nanti insya Allah terjawab ya. Baik, kita lanjut ke diskusi pertanyaan ya. Sebagaimana halnya masukan dari teman-teman, Dok, kalau pagi itu harus ada ini, Dok, jawab tanya jawab, jangan sampai materi semua.
Baik, Alhamdulillah. Oh iya, Ibu Elmiati, apa kabarnya? Padang Panjang. Saya kemarin ke Padang Panjang, Padang Pariaman. Kemana lagi, Bun? Kita kemarin, deh, Bun? Ke Bukit Tinggi. Kemudian mampir ke Museum Bustanul Arifin. Saya ganti baju, pakai baju apa? Baju apa namanya? Ya, baju Padang itu ya. Di di rumah Gadang gitu ya. Baik, kita diskusi ya. Oh, slide-slide-nya boleh, mangga, mangga. Nanti slide-nya disilakan di. Oh, yang ini mah belum ya. Yang ini belum. Yang ini rencananya mau saya bikin ada tuh di ebook. Ebooknya nanti insya Allah kita share ya. Bagaimana cara dapat ebooknya? Ini insya Allah gratis ke nomor yang tadi aja ya. Kalau ke nomor saya belum tentu kejawab, punten ya. Baik, ada pertanyaan Dok, mekanisme ketiga tadi meningkatkan apa? Oh, meningkatkan sensitivitas dari insulin. Ya, itu kalau kita lihat dari sudut insulinnya. Kalau kita lihat dari segi pencernaan, maka akan mengurangi penyerapan lemak. Kalau kita lihat dari liver, ya, dari studi yang terakhir itu ya, bisa meningkatkan tabungan glikogen di liver sehingga kadar gula darahnya nggak terlalu tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari apa namanya ginjal bisa menurunkan kerusakan ginjal ya. Baik, baik, atur nuhun materinya kemarin udah dapat. Baik, nah, pertanyaan yang bagus ini ibu bapak semua, penelitian-penelitian tadi ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana tentang madu dan apa sumbernya ya. Jadi penelitian tadi ibu bapak semua, madunya itu bukan madu yang di Indonesia ya. Penelitian tentang diabetes kaitannya dengan madu, gimana Adek dari Undip? Oh iya. Jadi bagaimana penelitian tentang madu ini? Madu yang digunakan bermacam-macam. Ini rumitnya. Ini jadi problem bagi apa namanya? Bagi mereka yang ingin mengaplikasikan, ya. Jadi madu yang diteliti tadi sumbernya itu macam-macam. Ada madu sidar, yang kebanyakan madu manuka, ya. Ada juga madu dari berbagai macam multifloral, berbagai macam bunga atau multifloral, ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang bagus, untuk mendapatkan hasil yang tadi, otomatis kan berarti madunya itu harus harus terstandar ya. Nah, standarisasi madu itu ternyata tidak mudah, Ibu Bapak semua. Saya yakin di sini ada pakar-pakar madu, mungkin nanti suatu saat nanti kita akan undang, ya. Menstandarisasi madu itu tidak mudah. Sekali lagi, madu itu ya dikelompokkan di antaranya berdasarkan nektar. Nektar itu adalah zat yang diisap oleh lebahnya, ya. Ada nektarnya, misalnya lebahnya itu di angon di pohon di hutan jati atau di hutan pinus atau di hutan akasia gitu. Madunya itu sama. Ada di hutan randu sehingga madu yang dihasilkan misalnya disebut madu randu. Warnanya lebih jernih, lebih terang gitu ya, lebih putih. Ada juga dari hutan. Madu hutan. Madu hutan itu entah dari nektarnya seperti apa kita juga nggak tahu ya karena tergantung dari floral yang ada di sana. Nah, Ibu Bapak semua, salah satu madu punten ya yang banyak diteliti, sebentar saya lihat kan, yang banyak diteliti di Indonesia dan di Malaysia, punten, yang diteliti di Indonesia dan di Malaysia, ini penelitian di Malaysia juga banyak karena komunitas apa namanya, bukan komunitas namanya itu, apa ya? Flora, vegetasi, vegetasi, ingat pelajaran SMP. Jadi vegetasi dari Malaysia sama di Indonesia itu nggak jauh beda, ya. Madu yang banyak diteliti di Malaysia dan Indonesia adalah madu sialang. Jadi kalau di Malaysia itu disebutnya madu tualang. Ini saya coba lihat dari teman-teman dari Tribun ya.
Saya nggak dapat fotonya. Madu sialang. Madu sialang itu madu seperti apa? Punten saya coba lihat lagi. Madu sialang, punten ya. Kalau orang Malaysia menyebutnya kadang-kadang madu tualang, ya. Jadi madu sialang itu adalah madu yang diproduksi dari pohon sialang, bukan diproduksi, yang banyak didapatkan di hutan-hutan di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, ya, Semenanjung Malaysia. Pohonnya itu pohon sialang. Nah, seperti ini teman-teman punten semua. Saya coba sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Ini madu yang banyak diteliti di Indonesia, ya, dan di Malaysia. Ini madu dari hutan Sumatera pada umumnya. Ini seperti ini, tinggi, gede begitu ya. Ini madunya tuh, sarang lebahnya tuh. Ini sarang lebahnya. Ini sarang lebahnya. Ini juga sarang lebahnya. Ya, ini sarang lebahnya, Ibu Bapak semua. Nah, ini sarang-sarang lebahnya tuh. Nih, ini sarang-sarang lebahnya. Ya, ini madu sialang. Dan inilah salah satu madu terbaik di Indonesia. Kalau madu yang jadi ada yang mengatakan makin pekat itu warna madu, maka makin banyak kandungan flavonoid yang ada di dalam madu itu, begitu ya. Nah, bagaimana itu sumber madunya ya. Jadi jenis madunya yang banyak di Indonesia itu adalah madu sialang, ya. Saya belum pernah mendapatkan penelitian membandingkan antara madu sialang misalnya dengan madu manuka, ya, New Zealand. Saya juga belum bisa membandingkan bagaimana madu sidar dari pohon sidar itu ya. Kebanyakan di Jazirah Arab, di Pakistan, kemudian di Uzbekistan, kemudian di India, Bangladesh, begitu ya, di Mesir, begitu ya, madu sidar. Madu sidar diproduksi terbanyak kalau nggak salah dari Mesir, madu sidar itu ya. Saya belum dapat penelitian bagaimana membandingkan antara satu madu dengan madu lain dari segi benefitnya. Tetapi yang bisa saya lihat adalah makin madu itu apa namanya di antaranya dari warnanya, kemudian juga dari apa namanya dari habitat di mana si lebah itu ada, itu akan berpengaruh. Jadi yang banyak diteliti di Indonesia adalah madu sialang. Pertanyaan berikutnya, dok, untuk kebutuhan tubuh mengkonsumsi madu sebagai bahan pengganti sebanyak 5 sendok makan bisa dijadikan lebih detil. Oh, baik, Kang Saiful. Jadi yang digunakan ukuran sendok teh ya, yang dari penelitian tadi sama tuh. Jadi misalnya kita butuh 20 gram, berarti sekitar 4 sendok teh. 4 sendok teh tadi konsumsinya bebas. Jadi mau misalnya pakai air gitu ya, pakai air 2 sendok teh, kemudian pakai jeruk tuh jadi lemon, lemon honey bukan lemon tea kan? Enak gitu. Nah, kemudian juga bisa nggak dicampur jeruk? Bisa. Campur pakai infus water bisa dengan buah-buahan lain. Oke? Kalau misalnya dijadikan sebagai apa namanya? Untuk kue segala macam boleh juga. Jadi pada intinya boleh dikonsumsi langsung, boleh juga disatukan dengan makanan-makanan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, dok, boleh nggak madu itu dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan? Boleh, nggak ada masalah. Apakah harus ada jarak? Nggak perlu ada jarak. Sama aja dengan makanan yang biasa. Kalau misalnya ada obat sebelum makan, berarti madu juga posisinya apa namanya, diposisikan sebagai makanan. Kayak gitu ya. Jadi itu ibu bapak semua, mudah-mudahan ibunya nanti cepat beres ya tahun depan. Insya Allah tentang madu pada diabetes, apakah bermanfaat ataukah bahaya, itu ada apakah berbahaya atau manfaat, itu ada kajian ilmiahnya. Bagi yang ingin materinya tadi silakan hubungi nomor yang tadi. Terima kasih sahabat-sahabatnya, semoga uraian tadi menambah hasanah pengetahuan kita bahwa tidak semua yang manis berbahaya bagi diabetes dan ternyata ada yang manis tetapi manfaatnya luar biasa untuk diabetes. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.